ऐसे हैवानों की लिस्ट है हमारे पास। बहुत सारे पुलिस वालों के घर चलते हैं, हमारे फेंके हुए टुकड़े। तू सिखा दे। स्पेशल चाय बोलते हैं उसको। खाऊंगा, वो भी स्वीडिश के साथ। Film ini dirilis pada tanggal 26 November tahun 2021 disutradarai oleh Mahesh Manjrekar dan diproduksi oleh Salman Khan Films. Film yang menceritakan tentang seorang gangster yang ingin bangkit dengan cara apapun melawan polisi yang berencana untuk menggagalkan rencana sang gangster. Baik, langsung saja kita mulai filmnya. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe-nya dulu ya. Film ini dimulai dari ayah Rahul membuka gerbang saat atasannya Shinde pulang dengan Mercedes-nya. Saat Shinde masuk, gerbangnya bergerak sehingga menggores Mercedes milik Shinde. Shinde menampar hingga memukul ayah Rahul. Seorang anak kecil memanggil Rahul yang sedang duduk di pinggir sungai bersama temannya Ganya, memberitahukan kepada Rahul bahwa ayahnya dipukuli oleh Shinde. Rahul pun segera bergegas menemui ayahnya di rumah Shinde. Rahul tiba di rumah Shinde dengan kemarahannya melihat ayahnya yang sedang dihukum. Rahul terlihat sangat marah karena ayahnya diperlakukan dengan buruk oleh Shinde. Tanah ini dulunya milik ayahnya Rahul namun dijual paksa dengan harga murah oleh Shinde. Rahul tak terima akan hal itu. Keesokan harinya ayah Rahul dipecat dari kerjaannya karena dituduh mencuri sayuran dari ladangnya yang sudah dijual paksa kepada Shinde. Ayah Rahul mencari dan menemukan pekerjaan baru menjadi kuli di pasar Pune. Rahul dan keluarganya pindah dengan sebuah truk dan tak terima melihat kedua orang tuanya dan adiknya sedih karena tanahnya yang direbut oleh Shinde. Saat truk melewati rumah Shinde, Rahul meminta truk untuk berhenti dan berlari ke rumah Shinde. Rahul bersumpah kepada Shinde dia seorang anak petani akan membalas perlakuannya terhadap apa yang sudah dilakukan Shinde. Rajveer, seorang petugas polisi, melihat wanita terbunuh dan diperkosa hasil unggahan dari masyarakat. Ia pun bergegas ke TKP kejadian. Rajveer mencari kesaksian masyarakat yang melihat pelakunya, namun tak ada seorang pun yang berani bersaksi karena mereka takut akan dibunuh jika bersaksi. Rajveer mengatakan bagaimana jika hal ini terjadi kepada anak atau saudarimu. Seorang pria tua berjalan ke hadapan Rajveer dan ia bersaksi memberitahu siapa pelaku kejahatan ini. Rajveer mendatangi tempat persembunyian penjahat ini dan menghabisi satu persatu. Rajveer menyeret penjahat yang melakukan tindakan kriminal itu di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat semua bersaksi bahwa benar dia pelakunya. Di hari pertama Rahul dan ayahnya bekerja sebagai kuli di pasar Pune, Rahul melihat seorang gadis penjual teh yang bernama Manda. Ia jatuh cinta kepadanya. Rahul pun menghampirinya dan minta dibuatkan teh spesial, tapi Rahul tak meminumnya sampai Manda mencicipinya terlebih dahulu, dan Rahul pun kembali bekerja. Saat pengambilan upah tiba, Rahul dan ayahnya bingung, mereka harus antri untuk mengambil upah dan diminta untuk membayar uang keamanan. Ayah Manda yang melewati mereka begitu saja dipanggil dan diminta untuk membayar sampai dipukuli. Saat Manda melihat ayahnya yang sedang dipukuli, Rahul pun datang menghajar mereka sampai tuntas. Rahul dan Ganya masuk ke dalam sel. Mereka menjelaskan bahwa Rahul memukul mereka karena preman di pasar melakukan pemerasan terhadap kuli di pasar. Di dalam sel Rahul dipukuli sehingga Rahul kembali memukul dan menuntaskannya. Nanya Bai, seorang raja Pune yang melihatnya berkelahi, memberikan jaminan bebas kepada Rahul dan Ganya. Keesokan harinya pengacara Bai datang membebaskan Rahul dan Ganya. Pengacara Bai membawa mereka di kediaman Nanya Bai si Raja Pune. Nanya Bai menawarkan Rahul untuk bekerja sama dengannya. Rahul pun setuju bekerja dengannya untuk membalaskan dendamnya dan niatnya yang ingin membantu perekonomian para petani. Rahul datang ke Chowphala tempat korporator Salvi melihat tarian. Saat tarian selesai, Salvi menghamburkan uang kepada penari. Rahul yang melihatnya mengatakan kepada Ganya di hadapan Salvi, mereka menghamburkan uang yang diperas dari kuli lalu dihamburkan untuk hobinya.
Rahul menghajar anak buah Salvi dan melempar Salvi mengenai dinding kaca hingga tewas. Rahul dan Ganya kembali di penjara. Rahul menjelaskan kepada petugas Rajvir bahwa ia tak berniat membunuhnya. Nanya Bai dan pengacaranya datang. Mereka memberikan kesaksian bahwa korporator Salvi mati akibat kecelakaan bukan karena dibunuh oleh Rahul. Rahul kembali diberi jaminan dan dibebaskan. Rahul datang ke pasar Pune menemui ayahnya. Rahul menyuruh ayahnya tak perlu bekerja keras lagi karena ia sudah bekerja dengan Nanya Bai dan bisa memberikan apa saja. Ayahnya menolak, tidak ingin ikut dengan Rahul dan tetap ingin bekerja sebagai kuli di pasar Pune. Rahul melihat anak kecil yang ditampar oleh ayahnya, seorang penjual sayur yang tidak mau makan. Rahul menanyakan apa masalahnya dan berapa upah yang diterima sehingga tak mampu membeli makanan untuk keluarganya. Rahul mengajak penjual sayur untuk meminta haknya kepada agen. Namun agen tetap tidak membayarnya. Rahul tak diam saja, dia menghajarnya dan mengambil alih pasar untuk mensejahterakan para petani dan pekerja. Rahul kembali mendatangi Manda dan memesan teh spesial. Manda membuatkan teh dan mencicipinya terlebih dahulu. Rahul pun baru meminumnya. Saat Rahul sedang duduk di kediaman Nanya Bai, Daya dan Pitya datang. Mereka menawarkan pekerjaan properti besar 50 hektar tanah dengan 26 pemilik. Rahul tertantang dan mencoba mengambil pekerjaan itu. Pengacara Bai pun menyiapkan surat-surat pemiliknya. Rahul mendatangi lokasi pekerjaannya. Ia datang meminta persetujuan dari semua pemilik tanah. Namun mereka tak ada yang bersedia karena majikannya tak mengizinkan. Rahul penasaran siapa majikan mereka dan meminta mereka memanggilnya. Ternyata majikan dari pemilik tanah itu adalah kepala sekolah yang dulunya mengeluarkan Rahul dari sekolah. Rahul meminta Kepsek menandatangani surat-suratnya dan Kepsek menolak untuk permintaannya hingga menamparnya dan merendahkan Rahul sebagai anak petani, bahkan meludahinya. Dengan kemarahannya Rahul menembaknya hingga tewas dan mengambil tanda tangannya. Saat di rumah, keluarga Rahul marah kepadanya karena telah membunuh. Dan ia pun diusir, tak menganggapnya lagi. Saat di pasar, Nanya Bai yang datang mengundang Rahul ke acara ultahnya dan mengatakan Rahul saudaranya di hadapan ayahnya. Ayah Manda memanggil Rahul menceritakan siapa Nanya Bai sebenarnya. Ayah Manda menceritakan ketika Sinde membeli tanah ayahnya Rahul dengan harga yang murah. Nanya Bai lah penyebabnya. Nanya Bai menodong pistol di kepala saudari Rahul jika ayah Rahul tidak menjualnya. Maka Nanya Bai akan perkosa dan bunuh saudari Rahul sehingga ayah Rahul tak punya pilihan dan sekarang Nanya Bai mengatakan Rahul sebagai saudaranya. Rahul terlihat sedih dan marah. Rahul menghadiri acara ultah Nanya Bai. Mereka merayakannya. Namun Rahul tak melupakan dendamnya, dia membunuh Nanya Bai di tengah-tengah pesta ultah Nanya Bai. Petugas Rajvir datang, mereka pun berkelahi. Rahul kembali digiring ke penjara. Beberapa bulan kemudian pengacara Bai datang dan kembali membebaskan Rahul. Manda datang ke tempat kediaman Rahul, mereka saling mencintai. Rahul membawa Manda masuk ke dalam. Rahul dan Manda terlihat sangat bahagia sehingga mereka pun melakukan aksi cangkul-mencangkul. Seorang anak kecil mendatangi kediaman Rahul. Anak itu ingin menemui Rahul dan Rahul mengizinkannya masuk. Rahul memberinya uang. Rahul memikirkan anak itu sehingga ia menghubungi anak buahnya untuk membawa anak itu masuk ke dalam untuk bertemu dengan Rahul. Rahul menyekolahkan anak itu dan tinggal bersama Rahul. Rahul kembali ke pasar menemui Manda, namun Manda terlihat tak begitu memperdulikan Rahul. Ayah Manda yang memanggil Ganya bertanya kenapa Rahul masih datang ke pasar minum teh padahal ia sudah menjadi kaya. Ganya menjawab, dia calon menantumu. Ayah Manda marah karena ia tak setuju jika anaknya bersama Rahul. Ganya pun memberitahu Rahul jika ayah Manda tak setuju dengannya. Rahul menghampiri ayah Manda dan memukulnya. Rahul mengatakan pada ayah Manda bahwa ia dan anaknya telah melakukan skidi papap. Manda pun terlihat sangat marah dan mengatakan tak akan menikah dengan Rahul. Petugas Rajvir yang menjalankan tugasnya untuk memberantas kejahatan membunuh satu persatu penjahat. Rajvir mengadu domba Rahul dan Pitya agar mereka sesama penjahat saling membunuh sehingga tak ada pembelaan untuk kejahatan. Ketika Rahul dan Sindhu sedang belajar, anak buah Rahul mengatakan mengetahui di mana keberadaan Daya dan Pitya. Rahul dan anak buahnya bergegas mencari mereka, menghabisi satu persatu.
namun mereka berhasil kabur. Shinde membuat kesepakatan di pinggir sungai dengan Daya dan Pitya untuk membunuh Rahul. Shinde akan membayarnya jika mereka berhasil. Petugas Rajvir memberitahu informasi kepada Rahul bahwa Shinde telah membayar Daya dan Pitya untuk membunuhnya. Tak lama setelah Rahul mendapatkan informasi itu, anak buah Rahul membawa Shinde ke tempat tanah yang dahulunya milik ayah Rahul yang direbut oleh Shinde. Rahul menepati janjinya kepada Shinde bahwa ia akan balas dendam dengan mengikat Shinde pada sepasang kerbau untuk menariknya dan merebut kembali tanah ayahnya. Rahul merasa senang karena tanah milik ayahnya telah berhasil ia rebut kembali. Rahul segera menghubungi ayahnya memberitahukan tanahnya sudah kembali didapatkan. Namun ayah Rahul tidak terlihat senang karena baginya Rahul telah menjadi seorang penjahat. Rahul mendatangi pasar untuk bertemu ayahnya. Ayahnya akan memaafkan Rahul jika ia membersihkan dosa-dosanya dan menyerahkan diri ke polisi. Manda menghampiri Rahul memberinya tes spesial sekaligus memperkenalkan calon suaminya dan Rahul pun pergi. Dalam upacara pernikahan Manda, Pitya membunuh Ganya atas perintah MLA. Rajvir yang melihatnya langsung menghampiri MLA dan membunuh dirinya beserta anak buahnya. Rajvir datang di kediaman Rahul membantunya menghabisi anak buah Pitya. Rahul ingin menyerahkan diri kepada Rajvir namun ia minta waktu sehari untuk mengkremasi mayat Ganya dan menghabisi Pitya. Saat Rahul sedang mengkremasi jasad Ganya, Pitya dan anak buahnya menyerangnya. Rahul berlari menuju pasar menghubungi Sindhu untuk memberitahukan anak buah Rahul untuk segera ke pasar. Saat tiba di pasar, Rahul bersembunyi karena ia sendirian. Ayah Rahul menghubungi petugas Rajvir meminta pertolongan. Petugas Rajvir pun datang menghajar Pitya dan anak buahnya. Saat Pitya ingin menembak petugas Rajvir, Rahul keluar dari persembunyiannya dan bersama melawan mereka. Setelah berhasil melawan mereka, Rahul ingin menyerahkan diri kepada petugas Rajvir tepat di hadapan ayahnya dan Sindhu pun tiba dengan membawa pistol. Rahul mengatakan sudah tak perlu lagi itu Sindhu. Sindhu menjawab perlu dan Sindhu menembak Rahul. Rahul bertanya kenapa menembaknya. Ternyata Sindhu adalah anak dari kepala sekolah yang dibunuh oleh Rahul. Sambil sedih dan tersenyum Rahul mengatakan tindakanmu sudah benar dan Sindhu kembali menembak sehingga Rahul terjatuh. Sindhu pun menangis. Pitya dan Daya pun dibunuh oleh Rajvir. Ayah Rahul menghampiri Rahul menangis melihat anaknya. Rahul tewas dan berakhirlah film ini.